Haleluya, shalom, salam damai, salam kasih bagi semua anak-anak Tuhan. Saya mau ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah bersama-sama dengan keluarga. Saya percaya saudara, sesederhana apapun ibadah, jikalau kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan, penuh kehausan, kita pasti akan mengalami hadirat Tuhan. Amin. Nah saudara, pagi ini saya ingin, bahkan saya digerakkan untuk berbicara tentang panggilan. Saudara, di dalam kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kita hidup dalam kebenaran Tuhan, perkataan panggilan ataupun panggilan Tuhan itu akan selalu kedengaran bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, namun demikian saudara, sebelum ini, di waktu-waktu yang lalu, ada banyak pengertian yang salah tentang panggilan. Nah, ada yang berbicara bahwa panggilan di dalam Tuhan itu hanya sekedar bagi anak-anak Tuhan, bagi pastor-pastor, bagi gembala-gembala yang hanya secara khusus melayani di gereja. Namun saudara, saya ingin jelaskan bahwa panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan itu berlaku kepada seluruh pribadi-pribadi yang menganggap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara, panggilan di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan bukan sekedar ketika kita berada di gereja, tidak. Tetapi juga berlaku dimanapun kita berada. Nah, bayangkan saudara, jikalau seluruh manusia di dunia ini menjadi telinga, pasti dunia ini akan sepi. Kalau seluruh manusia menjadi hanya mata, nah apa yang perlu kita perhatikan? Nah, jikalau seluruh manusia menjadi tangan, siapa yang mau menjadi kaki, telinga, mata, dan sebagainya? Nah, sebab itu saudara, panggilan secara spesifik di dalam kehidupan kita itu hanya akan dapat direvealkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Entah bukan dilimitasi hanya sekedar sebagai pastor, sebagai penginjil, sebagai misionaris, tidak saudara. Tetapi dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan, ada purpose Tuhan di sana, ada panggilan Tuhan di sana. Mungkin pada awalnya saudara, Tuhan hanya mau saudara berada di tengah-tengah satu kelompok. Hanya kehadiran saudara. Dan itu dimulai dengan peringkat demi peringkat. Ya. Nah, sebab itu saudara, mari kita meresponi panggilan kita di dalam Tuhan ini dengan kita mengenal Tuhan dan kita mengenal kehendak Tuhan, kita mengenal panggilan Tuhan yang kudus di dalam hidup kita. Nah, saya bacakan firman ini, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampailah ayat yang ke-12. Kata firman Tuhan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ingat, panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan kehidupan yang tidak dapat binasa. Untuk Injilah aku ditetapkan sebagai pemberita, kata Paulus, sebagai rasul dan sebagai guru. Ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Amin. Nah, Paulus berbicara bagaimana sebesar apapun, sekecil apapun panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu merupakan panggilan yang kudus. Apapun yang Tuhan gerakkan untuk engkau lakukan di tempat kerjamu, di keluargamu, dimanapun itu saudara, itu merupakan panggilan Allah yang kudus. Apa saudara? Yaitu memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Di mana engkau menjadi saksi Kristus. Engkau menjadi
kebanggaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Dari ayat ini kita belajar saudara bahwa panggilan kita dalam pekerjaan kita, entah di luar gereja atau dalam gereja, dan itu merupakan pekerjaan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan di sana ada jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Kristus saudara, itu Tuhan tempatkan kita karena ada purpose Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dan Dia memanggil kita bukan karena kebolehan kita, perbuatan kita saudara, tapi Dia memanggil kita karena maksudnya, karena kasih karunia-Nya, karena setiap kita ada targetnya Tuhan. Sebab itu saya katakan saudara, bukan semua harus menjadi pastor, bukan semua harus menjadi gembala, bukan semua harus menjadi apa? Menjadi pelayan yang hanya komitmen di gereja, tidak. Tetapi ada jiwa, ada pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan di marketplace sebagai saksi yang luar biasa. Amin. Nah, mungkin engkau tidak sadar bahwa ketika engkau ada di pekerjaanmu, saudara, tanpa sadar, saudara sedang jadi gembala di tempat kerjamu. Saudara sedang jadi pastor di tempat kerjamu. Saudara menyampaikan kasih, menyampaikan Injil. Saudara, itu merupakan panggilan Allah di dalam kehidupan kita dan itu menyenangkan Tuhan. Nah, seterusnya saudara, di dalam firman Tuhan, di ayat yang ke-10, bahkan panggilan itu dikuatkan oleh kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita. Di mana dia memperkayakan hidup kita dengan kesaksian, dia membekali kita dengan urapan, dia memenuhkan segala yang kita perlukan di dalam pelayanan. Sebab itu saudara, dikatakan di ayat yang 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan segala kutuk, segala maut, itu dikalahkan, dan untuk mendatangkan hidup yang kekal bagi setiap kita. Saudara, satu hal yang saya sadar, tidak ada manusia yang mampu memberikan hidup kekal tanpa dirinya mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Nah, sebab itu kita dibekali dengan kehidupan kekal. Sebab apa? Kita sedang mempromosikan kehidupan kekal bagi banyak orang. Bagi keluarga kita, teman-teman kita, di pekerjaan kita, dalam apapun pekerjaan kita. Asalkan itu berkenan di mata Allah. Nah, seterusnya, sebab itu untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, kata Paulus. Nah, Paulus menyadari saudara bahwa dia tidak harus menjadi sekedar orang Kristen yang hanya mampu berkata amin, amin, dan amin. Tetapi Paulus mengerti bahwa dia dipanggil sebagai pemberita Injil, sebagai guru, ya, dan juga sebagai rasul. Nah, sebab itulah aku menderita semuanya ini, termasuk dia di penjara, dia dihakimi, saudara. Tetapi aku tidak malu, kata Paulus, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Ingat saudara, panggilan Tuhan dalam hidupmu itu adalah kepercayaan Tuhan di dalam hidupmu. Dia memenuhkan urapannya dalam hidupmu. Dia memberikan engkau hikmat, dia memberikan engkau buah kasih, dia memberikan engkau hidup yang kekal. Ya saudara, supaya hidup kita ini saudara mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mari jangan jadi orang Kristen, ataupun mari kita jangan jadi hanya menjadi orang agamawi. Tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti panggilan, yang mengerti tugas kita ketika kita berada di luar, yang harus mencerminkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Saudara, mari kita tolak ke tepi, bahkan kita sisihkan pandangan-pandangan bahwa panggilan Allah itu hanya khusus ada di gereja. Ya saudara, tidak. Tetapi siapapun kita, orang-orang Kristen, kita punya panggilan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Lewat bibir, lewat keputusan, sikap kita, tindakan kita, daripada pekerjaan kita. Semua itu saudara, Tuhan lengkapkan supaya kita menjadi paket berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Selamat beribadah bersama keluarga dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.